Pemirsa, kami ajak Anda kembali memantau hilal yang dilakukan di 134 titik yang tersebar di seluruh Indonesia, di antaranya di Gresik, Jawa Timur, dan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan proses pemantauan hilal di sana, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Belinda Firda dari Gresik, Jawa Timur, dan Agus Suci dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Kita ke Bantul terlebih dahulu. Agus Suci, bagaimana pantauan hilal di Bukit Bela-Belu, Bantul? Agus? Iya, Eva. Ya, Agus, bagaimana pantauan hilal di Bukit Bela-Belu, Bantul? Ya, kantor Menak daerah istimewa Yogyakarta menggelar pemantauan hilal di pos observasi bulan di Bukit Bela-Belu. Pos observasi ini juga mengundang organisasi agama dan juga pimpinan ormas. Untuk hasil rukyat yang memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Sementara dari pos pantauan di Bela-Belu ini, hilal belum terlihat, ketinggian bulan masih 0,4 derajat, jadi dimungkinkan awal Ramadan 1445 Hijriah tidak jatuh pada hari Senin mendatang. Demikian, Eva. Iya, apa kendala dalam pemantauan hilal di sana, Agus? Ya, kendala utama adalah awan tebal, jadi hilal tidak terlihat meskipun dengan teropong, dan dari BMKG sendiri menurunkan 3 teropongnya dengan 3 timnya. Namun sampai menjelang maghrib ini belum terlihat sama sekali, karena mendung memang pekat dan beberapa hari terakhir ini wilayah Bantul, Jogja dilanda hujan deras. Demikian, Eva. Ya, hilal tidak terlihat di Bantul. Bagaimana dengan di Gresik? Belinda, bagaimana pantauan hilal di Gresik, Jawa Timur? Ya, Eva dan pemirsa, selamat sore. Saat ini saya sedang berada di Bukit Rukyat, Bukit Condro Dipo, Kabupaten Gresik, tepatnya berada di Kecamatan Kebomas, di mana saat ini, Eva, masih berlangsung pembacaan hasil dari Rukyatul Hilal atau pemantauan hilal yang ada di Gresik, di mana Gresik ini atau Bukit Condro Dipo ini berada di 120 meter ketinggian di atas permukaan laut, sehingga lokasi ini dipilih setiap tahunnya untuk memantau hilal dalam rangka menentukan 1 Ramadan, khususnya di tahun ini di 1445 Hijriah. Dan memang baru saja ini dilakukan pemantauan hilal yang dilakukan selama 5 menit, yakni pada pukul 17.47 hingga 17.52 waktu Indonesia Barat, dan hasilnya pemantauan hilal di titik ini adalah kurang dari 1 derajat. Ini artinya apabila berdasarkan dari standar yang ditetapkan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, ini memang standar minimal untuk dilaksanakan memasuki 1 Ramadan adalah 3 derajat. Sehingga untuk saat ini hasil yang ada di Gresik, salah satu titik yang ada di Jawa Timur, ini memang artinya untuk besok belum memasuki waktu Ramadan. Dan memang ini proses persiapan ini sudah dilakukan mulai sore tadi dan dihadiri para tokoh agama untuk memantau secara langsung proses Rukyatul Hilal yang ada di Gresik, di mana ini merupakan satu titik dari 26 titik yang tersebar di Jawa Timur dan satu di antara 134 titik yang ada di Indonesia. Dan memang hasil yang sudah didapatkan ini akan dikirimkan secara langsung melalui sistem ke Kementerian Agama Republik Indonesia untuk kemudian dijadikan landasan salah satu hasil Rukyatul Hilal dari penentuan sidang isbat malam hari ini kapan akan dilaksanakan jatuhnya 1 Ramadan 1445 Hijriah. Eva. Baik, terima kasih Belinda Firda, dan sebelumnya juga ada Agus Suci. Terima kasih teman-teman untuk informasinya. Pemirsa, Kementerian Agama atau Kemenak Republik Indonesia menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah sore ini. Sidang isbat akan melibatkan sejumlah ormas Islam, juga mengundang MUI dan DPR. Minggu sore ini Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah. Dalam penentuan awal Ramadan, Kemenak melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak serta berbagai ormas Islam. Kementerian Agama juga mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia,
atau MUI dan Komisi 8 DPR RI untuk hadir dalam sidang tersebut. Sidang isbat digelar tertutup, nantinya Kemenak akan memantau hasil Rukyatul Hilal di 134 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Hasil sidang isbat kemudian akan disampaikan melalui konferensi pers yang disiarkan melalui media sosial Kementerian Agama. Kami ajak Anda menyimak persiapan terkini menjelang sidang isbat di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi langsung dari kantor Kementerian Agama di Jakarta. Adi, bagaimana persiapan terkini sidang isbat di kantor Kemenak? Ya, selamat sore Eva. Saat ini di Auditorium HM Rashidi, kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sedang berlangsung. Ini merupakan tahap pertama dari pelaksanaan sidang isbat penetapan awal Ramadan 1445 Hijriah. Yang sedang berlangsung di belakang saya saat ini adalah pemaparan dari ahli hisab yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, karena memang Kemenak ini memiliki tim hisab dan rukyatnya sendiri. Ini adalah pemaparan terkait dengan metode hisab atau perhitungan secara astronomi yang memang menjadi dasar nantinya juga untuk penetapan awal bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini. Tadi dalam pemaparannya ahli hisab ini memaparkan bagaimana kemudian posisi bulan pada tanggal 10 Maret 2024 ini yang diprediksi memang sebagai wilayah di Indonesia, khususnya wilayah Indonesia Timur, ini posisinya masih minus, lalu kemudian di wilayah Indonesia Barat posisi hilal atau ketinggian hilal nanti diperkirakan juga masih sangat rendah atau di bawah 1 derajat. Sedangkan berdasarkan kriteria MABIMS yang disepakati oleh Menteri Agama dari 4 negara yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura dan juga Indonesia, untuk hilal ini sendiri kriterianya ketinggian minimal adalah 3 derajat, sedangkan sudut elongasinya adalah 6,4 derajat. Dengan demikian diprediksi bahwa sebagian besar atau dari 134 titik yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk pengamatan hilal dalam Rukyatul Hilal pada sore hari ini tidak ada yang bisa kemudian melihat hilal. Dengan demikian pula maka bulan Sya'ban ini akan dicukupkan 30 hari dan 1 Ramadan 1445 Hijriah diprediksi ini akan jatuh pada tanggal 12 Maret 2024 atau pada hari Selasa ini. Dan nantinya setelah hasil hisab ini dipaparkan, lalu kemudian juga nanti sembari menunggu data hasil Rukyatul Hilal atau pengamatan hilal dari seluruh wilayah di Indonesia terkumpul di Kementerian Agama ini, lalu kemudian nanti akan ada konferensi pers penetapan awal Ramadan 1445 Hijriah yang nantinya juga akan disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, setelah nantinya juga digelar sidang isbat secara tertutup di auditorium tempat saya melaporkan ini. Namun hampir bisa dipastikan bahwa 1 Ramadan ini akan jatuh pada tanggal 12 Maret 2024. Dan Eva, kita masih sama-sama menunggu nantinya karena memang sidang isbat ini menjadi penentu begitu untuk memberikan kepastian kepada umat Islam yang ada di Indonesia kapan kemudian mereka bisa memulai awal Ramadan 1445 Hijriah ini. Dan sidang isbat ini tentunya tidak hanya melibatkan Kementerian Agama saja, namun juga stakeholder terkait, termasuk juga yang hadir di ruangan ini adalah dari negara-negara sahabat, tidak hanya dari negara ASEAN, khususnya 4 negara yang tadi menyepakati kriteria MABIMS, namun juga ada dari Arab Saudi, delegasinya juga sudah hadir sejak tadi sore. Lalu kemudian juga di sini ormas-ormas Islam, baik itu Nahdlatul Ulama, lalu kemudian Muhammadiyah dan juga ormas-ormas Islam lainnya ada di Indonesia juga hadir di sini untuk nanti sama-sama mengambil keputusan dalam sidang isbat 1445 Hijriah setelah pemaparan hasil hisab ini. Dan nanti untuk sidang isbat sudah terkonfirmasi, tadi kami tanyakan langsung bahwa akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas. Dan kalau kita melihat pada tahun ini potensi perbedaan begitu ya untuk mulainya bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, karena sebelumnya Ormas Islam Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Ramadan jatuh pada tanggal 11 Maret 2024 ini. Sedangkan pemerintah dan juga sejumlah ormas Islam diprediksi ini akan menetapkan awal
awal Ramadan pada tanggal 12 Maret 2024. Meskipun demikian, Kementerian Agama Republik Indonesia meminta masyarakat untuk saling menghargai kepercayaan masing-masing. Dan tentunya ini juga merupakan hal yang wajar, hal yang biasa terjadi di Indonesia begitu ya. Bahkan tahun kemarin pun untuk lebarannya juga berbeda. Sehingga penentuan awal Ramadan ini diharapkan tidak menimbulkan riak-riak di tengah masyarakat, saling menghormati apa yang kemudian diyakini begitu. Yang pasti pemerintah hanya memfasilitasi lewat sidang isbat ini kapan kemudian bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini akan jatuh berdasarkan metode hisab yang kemudian dikonfirmasi lewat Rukyatul Hilal yang saat ini dilakukan dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, tadi dalam pemaparan yang ada di belakang saya yang menarik adalah ini juga tentunya menjawab pertanyaan sebagian masyarakat begitu ya, yang biasanya ketika melihat atau berkiblat kepada Arab Saudi, kenapa kemudian Arab Saudi misalnya lebih awal untuk berpuasa Ramadan atau lebih awal dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, sedangkan Indonesia waktunya lebih cepat begitu, sekitar 8 jam dari Arab Saudi. Nah, ini jawabannya seperti yang disampaikan tadi oleh tim ahli hisab, karena memang untuk ketinggian hilal itu sendiri dari pengamatan yang dilakukan itu akan semakin tinggi di wilayah Indonesia, di wilayah bagian barat, dan akan semakin rendah di wilayah timur Indonesia. Artinya terbalik begitu ya dengan sistem jam yang menggunakan matahari, sehingga dengan demikian wajar saja ketika Arab Saudi kemudian pelaksanaan hari-hari besarnya lebih dahulu begitu dibandingkan Indonesia, karena dengan dahulunya terbenam matahari di wilayah Indonesia Timur, ini di wilayah Indonesia Barat memberikan waktu lebih lama bagi hilal ini untuk bergerak semakin tinggi, sehingga di Indonesia bagian barat atau di belahan dunia di bagian barat ini posisi hilalnya akan lebih gampang terlihat. Dan dalam kasusnya pada tahun 2024 ini di wilayah Indonesia itu seluruhnya ini hilal berada di bawah standar Mabim atau di bawah 3 derajat. Sedangkan hanya negara-negara di Amerika saja yang kemudian hilalnya bisa terlihat sesuai dengan kriteria Mabim. Sekali lagi, kriteria Mabim yang disepakati adalah di atas 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan tentunya perbedaan metode dalam penentuan awal bulan Hijriah, baik itu penentuan awal Ramadan ataupun penentuan Idul Fitri ini menjadi penyebab adanya perbedaan begitu ya, karena metode ini sedikit ada perbedaan, namun metode ini tentunya setara dan apapun yang diyakini tentu dikembalikan kepada masyarakat sesuai dengan organisasinya masing-masing. Dan itulah kemudian juga dihargai, kemudian Muhammadiyah sudah menetapkan sejak awal pelaksanaan bulan suci Ramadan pada 11 Maret 2024. Begitupun ormas lain yang kemudian mengikuti pemerintah untuk menetapkan awal Ramadan pada 12 Maret 2024 ini. Eva. Baik, terima kasih Anwar Fuadi untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.